Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa jamain. Yang terhormat Ibu Muhiyatul SSI MPD selaku pengampu mata kuliah kajian pengembangan kurikulum IPA serta teman-teman yang saya banggakan. Pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 1 yang beranggotakan saya sendiri Rahmadini Malta dengan NIM 9 dan teman saya Cintia Prawita NIM 2131113 dan Syifa Azizah dengan NIM 2131101. Pada kali ini kami akan mempresentasikan diskusi kami mengenai kebijakan prototype. Untuk materi yang pertama akan dijelaskan oleh rekan saya Alda Cintia Prawita. Kepada Alda, saya persilahkan. Baik, pada materi pertama saya akan menjelaskan yaitu tentang pengertian kebijakan Merdeka Belajar. Kebijakan Merdeka Belajar merupakan langkah untuk mentransformasi pendidikan demi terwujudnya sumber daya manusia atau SDM unggul Indonesia yang memiliki profil belajar Pancasila. Nah, latar belakang lahirnya kebijakan Merdeka Belajar ini yaitu pembelajaran pada abad 21 menuntut pencapaian keterampilan pada peserta didik. Pencapaian ini tentunya dapat diwujudkan melalui proses perencanaan pelaksanaan dan evaluasi pembelajaran yang berbasis pada keterampilan tersebut. Kompetensi pada abad 21 ini mencakup suatu pengertian yang luas terfokus pada pengertian, sikap, dan keterampilan yang ditekankan pada apa yang dibutuhkan oleh siswa di sekolah, di dunia kerja, dan kehidupan mereka sesuai dengan revolusi industri 4.0. Peningkatan mutu dan kualitas pendidikan saat ini menjadi prioritas utama agar menghasilkan sumber daya manusia yang berkompeten untuk menghadapi globalisasi. Upaya peningkatan mutu pendidikan harus dilakukan oleh berbagai pihak dalam rangka mengembangkan sumber daya manusia dan pengembangan watak bangsa. Salah satu usaha pemerintah untuk meningkatkan mutu dan kualitas pendidikan ialah membuat kebijakan baru terkait kurikulum yang disebut dengan kebijakan Merdeka Belajar. Mendikbud Nadiem Anwar Makarim membuat kebijakan Merdeka Belajar bukan tanpa alasan. Pasalnya, penelitian Program for International Student Assessment atau PISA pada tahun 2019 menunjukkan hasil penilaian pada peserta didik Indonesia hanya menduduki posisi ke-6 dari bawah untuk bidang matematika dan literasi. Indonesia menduduki posisi ke-74 dari 79 negara. Nah, dengan adanya kebijakan Merdeka Belajar ini, tercetuslah 4 pokok kebijakan Merdeka Belajar. Yang pertama yaitu ujian sekolah berstandar nasional atau USBN, pelaksanaannya digantikan dengan penilaian atau asesmen, yang kebijakan pelaksanaannya diserahkan kepada pihak sekolah. Asesmen ini diselenggarakan untuk menilai kemampuan atau kompetensi siswa dalam bentuk tes tertulis maupun bentuk penilaian lainnya yang bersifat lebih komprehensif seperti penugasan atau penilaian portofolio. Yang kedua yaitu ujian nasional atau UN ditiadakan. Peran UN kemudian digantikan dengan asesmen kompetensi minimum dan survei karakter. Penilaiannya meliputi aspek literasi, numerasi, dan survei karakter. Literasi di sini tidak terbatas pada kemampuan membaca, namun secara luas yaitu kemampuan bernalar atau memahami bacaan dan menggunakan bahasa. Nah, yang ketiga itu penyederhanaan format perencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP. Dalam hal ini, guru diharapkan dapat secara lebih bebas memilih, membuat, serta menggunakan dan mengembangkan format RPP ini. Jika pada kurikulum 2013 terdapat banyak komponen RPP hingga dapat mencapai 20 lembar, maka di RPP Merdeka Belajar ini, RPP cukup memuat 3 komponen inti, yaitu tujuan, kegiatan pembelajaran, dan penilaian.
Nah, pada yang keempat yaitu sistem zonasi penerimaan peserta didik baru atau PPDB, lebih fleksibel. Dalam kebijakan ini, Kemendikbud memberikan fleksibilitas kepada daerah untuk mengakomodir ketimpangan akses dan kualitas pendidikan di berbagai daerah dengan berbagai sistem zonasi, yaitu 50% jalur zonasi, 15% jalur afirmasi, dan 5% jalur perpindahan. Sisanya jalur prestasi yang disesuaikan dengan kondisi daerah. Nah, sekian penjelasan dari saya. Materi selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Alda. Selanjutnya, saya sendiri akan menjelaskan tentang pengertian dari kurikulum merdeka. Nah, kurikulum merdeka merupakan kurikulum dengan pembelajaran intrakurikuler atau pembelajaran di sekolah yang beragam, di mana konten akan lebih optimal agar peserta didik memiliki cukup waktu untuk mendalami konsep dan menguatkan sebuah kompetensi. Selanjutnya, kita akan membahas yaitu tentang karakteristik kurikulum merdeka. Yang pertama, pembelajaran berbasis proyek melalui proyek penguatan profil pelajar Pancasila atau P5. Nah, P5 di sini merupakan pembelajaran lintas disiplin ilmu dalam mengamati dan memikirkan solusi terhadap permasalahan di lingkungan sekitar untuk menguatkan berbagai kompetensi dalam profil belajar Pancasila. Yang kedua yaitu fokus pada materi esensial. Nah, dengan pembelajaran yang difokuskan pada materi-materi esensial atau materi-materi yang pokok, maka ada waktu cukup untuk pembelajaran yang mendalam bagi kompetensi dasar. Nah, seperti literasi dan numerasi. Dengan begitu, para siswa atau murid tidak tertinggal dalam kemampuan dasar tersebut. Nah, yang ketiga yaitu memberikan fleksibilitas bagi guru. Nah, dalam hal ini, guru dapat mengajar suatu hal sesuai dengan kemampuan yang dimiliki oleh seorang murid. Dan fleksibilitas bagi guru ini maksudnya untuk melakukan pembelajaran yang sesuai dengan kemampuan murid dan melakukan penyesuaian dengan konteks dan muatan lokal. Next. Selanjutnya, yaitu tujuan dari kurikulum merdeka. Tujuan pertama yaitu menciptakan pendidikan yang menyenangkan. Nah, dengan menekankan ke pendidikan pada aspek pengembangan keterampilan dan karakter yang sesuai dengan nilai bangsa, kurikulum ini juga suasana belajar yang menyenangkan baik untuk guru maupun untuk murid. Yang kedua yaitu mengejar ketertinggalan belajar. Nah, model pembelajaran seperti ini sudah diterapkan di negara maju seperti Finlandia, Australia, Inggris, dan negara lainnya termasuk di Indonesia. Nah, selain itu, tujuan lain dari kurikulum merdeka ini adalah untuk mengajar ketertinggalan pembelajaran yang disebabkan oleh pandemi COVID-19. Tujuan yang ketiga yaitu mengembangkan potensi murid. Nah, fleksibilitas dalam menjalankan suatu proses pembelajaran juga merupakan salah satu kunci agar murid dapat memahami lebih mendalam bahan ajar yang diberikan, sehingga potensi-potensi yang dimiliki murid dapat berkembang. Selanjutnya yaitu keunggulan dari kurikulum merdeka. Yang pertama tentunya lebih sederhana dan mendalam. Fokus pada materi esensial atau materi-materi yang pokok dan pengembangan kompetensi peserta didik pada fasenya. Belajar menjadi lebih mendalam, bermakna, tidak buru-buru, dan menyenangkan. Yang kedua yaitu, keunggulan yang kedua yaitu lebih merdeka. Nah, untuk siswa, di sini tidak adanya program permintaan di sekolah. Peserta didik dapat memilih mata pelajarannya sesuai minat dan bakat dan aspirasinya. Nah, untuk guru, di sini guru mengajar sesuai tahap capaian dan perkembangan peserta didik. Dan untuk sekolah, di sekolah memiliki wewenang untuk mengembangkan dan mengelola kurikulum dan pembelajaran sesuai dengan karakteristik satuan pendidikan dan peserta didik. Keunggulan yang ketiga yaitu lebih relevan dan interaktif. Maksudnya,
pembelajaran melalui kegiatan proyek memberikan kesempatan yang lebih luas tentunya kepada peserta didik untuk secara aktif mengeksplorasi isu-isu yang aktual, misalnya isu lingkungan, isu kesehatan, dan lain sebagainya untuk mendukung pengembangan karakter dan kompetensi profil pelajar bangsa Pancasila. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang kelemahan atau kekurangan dari kurikulum Merdeka. Yang pertama, kurang matang dalam persiapan. Nah, mengingat kurikulum Merdeka baru diresmikan serta diluncurkan oleh Mendikbudristek beberapa bulan yang lalu, tentu saja pengkajian dan evaluasi yang lebih mendalam diperlukan agar penerapannya efektif dan tepat. Kelemahan yang selanjutnya yaitu sistem pengajaran yang belum terencana dan dengan rinci. Nah, jika kita lihat dari prosedur pelaksanaan pembelajaran dalam kurikulum Merdeka, sistem pengajarannya masih belum membahas dengan rinci mengenai upaya untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia. Untuk kelemahan yang terakhir yaitu kurangnya kapasitas SDM. Nah, di sini pendidik sebagai tombak utama penerapan kurikulum ini juga harus diberikan pola pendidikan dan latihan atau diklat secara bertahap namun berkelanjutan. Nah, memperkenalkan strategi-strategi pembelajaran yang berpihak kepada murid, tentunya meningkatkan kualitas pedagogis guru atau gaya pembelajaran ataupun strategi pembelajaran guru serta mengubah pola pikir dan paradigma lama guru. Nah, untuk materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Syifa Nur Aziza. Kepada Syifa, saya persilakan. Baiklah, saya akan melanjutkan pembacaan materi. Selanjutnya yaitu implementasi kurikulum Merdeka untuk memulihkan pembelajaran dilakukan berdasarkan kebijakan-kebijakan berikut ini. Yang pertama yaitu Permendikbudristek nomor 4 tahun 2002 tentang standar kompetensi lulusan pada pendidik anak usia dini, jenjang pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. Standar kompetensi lulusan merupakan kriteria minimal tentang kesatuan sikap, keterampilan, dan pengetahuan yang menunjukkan capaian kemampuan peserta didik dari hasil pembelajarannya. Pada akhir jenjang pendidikan, SKL mencapai acuan untuk kurikulum 2013, kurikulum darurat, dan kurikulum merdeka. Yang kedua yaitu Permendikbudristek nomor 7 tahun 2002 tentang standar isi pendidikan anak usia dini, jenjang pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. Standar isi dikembangkan melalui perumusan ruang lingkup materi yang sesuai dengan kompetensi lulusan. Ruang lingkup materi merupakan bahan kajian dalam muatan pembelajaran yang dirumuskan berdasarkan yang pertama, muatan wajib sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, yang kedua, konsep keilmuan, yang ketiga, jalur jenjang dan jenis pendidikan. Standar isi menjadi acuan untuk K13, kurikulum darurat, dan kurikulum merdeka. Yang ketiga yaitu Kemendikbudristek nomor 56 tahun 2002 tentang pedoman penerapan kurikulum dalam rangka pemulihan pembelajaran. Memuat 3 opsi kurikulum yang dapat digunakan di satuan pendidikan dalam rangka memulihkan pembelajaran beserta struktur kurikulum merdeka, aturan terkait pembelajaran dan asesmen, serta beban kerja guru. Yang keempat yaitu Keputusan Kepala BSKAP nomor 008-H-KR-2022 tahun 2022 tentang capaian pembelajaran pada anak usia dini, jenjang pendidikan dasar, dan pendidikan menengah pada kurikulum merdeka. Memuat capaian pembelajaran untuk semua jenjang dan mata pelajaran dalam struktur kurikulum merdeka. Dan yang terakhir yaitu Keputusan Kepala BSKAP nomor 009-H-KR-2022 tahun 2022 tentang dimensi, elemen, dan sub-elemen profil pelajar Pancasila pada kurikulum merdeka. Membuat penjelasan dan tahap-tahap perkembangan profil atau pelajar Pancasila yang dapat digunakan terutama untuk proyek pemuatan profil pelajar Pancasila. Selanjutnya kita masuk dalam pengertian dari prototipe. Kurikulum prototipe merupakan kurikulum berbasis kompetensi untuk mendukung pemulihan pembelajaran dengan menerapkan pembelajaran berbasis proyek atau project-based learning. Tujuan pembelajarannya adalah untuk mendukung pengembangan karakter anak sesuai dengan profil pelajar Pancasila.
Selanjutnya kita masuk dalam latar belakang lahirnya kurikulum prototipe. Dilandasi hasil penelitian yang dilakukan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, dan Ristek yang menyatakan siswa pengguna kurikulum darurat mendapat capaian belajar yang lebih baik daripada pengguna kurikulum 2013 secara penuh. Terlepas dari latar belakang sosioekonominya, kurikulum prototipe diciptakan untuk merancang atau dasar untuk kurikulum ke depannya. Kita selanjutnya masuk dalam karakteristik kurikulum prototipe. Yang pertama, pengembangan soft skill dan perilaku atau menghormati etika, kolaborasi, keragaman, kebebasan berpikir kritis, dan kreativitas. Akan menerima komponen khusus pembelajaran berbasis proyek. Karakteristik yang kedua yaitu fokus pada materi yang diperlukan untuk memiliki waktu yang cukup untuk mempelajari keterampilan dasar seperti membaca dan menulis. Yang ketiga, fleksibilitas bagi guru untuk melakukan pengajaran sesuai dengan kemampuan siswa, mengajar pada tingkat yang tepat, dan melakukan penyesuaian terhadap lingkungan dan isi. Selanjutnya kita masuk dalam prinsip-prinsip kurikulum prototipe. Yang pertama yaitu berbasis kompetensi, bukan konten. Artinya, kurikulum disusun berdasarkan kompetensi yang ingin ditumbuhkan pada siswa. Yang penting bukan keluasan materi atau seberapa banyak materi yang diajarkan oleh guru, melainkan apa yang bisa dilakukan siswa dengan materi tersebut. Yang penting adalah pemahaman atas materi dan kemampuan menerapkan, mengevaluasi, bahkan merumuskan pengetahuan itu sendiri. Prinsip yang kedua yaitu orientasi yang holistik, bahwa pendidikan harus menumbuh kembangkan siswa secara utuh, bukan hanya kemampuan akademiknya, tapi juga kompetensi dan karakternya. Prinsip yang ketiga yaitu ruang bagi kontekstualisasi di tingkat satuan pendidikan. Kontekstualisasi artinya penyesuaian kurikulum dengan visi misi sekolah dan juga kebutuhan belajar siswa. Ini hanya bisa terjadi jika struktur dan materi wajib yang dari pemerintah pusat memberi ruang untuk melakukan inovasi. Selanjutnya kita masuk dalam manfaat dari kurikulum prototipe. Yang pertama, guru menitik beratkan pada kebutuhan dan materi yang dibutuhkan untuk memperkuat perilaku siswa dan metode pembelajaran lebih baik. Yang kedua, diberi kesempatan untuk menggali potensi siswa melalui berbagai kesempatan belajar. Lingkungan belajar lebih menyenangkan bagi guru dan siswa serta guru. Manfaat dari kurikulum prototipe yang ketiga yaitu mendorong pembelajaran sesuai dengan kemampuan siswa dan memberikan ruang tambahan untuk pengembangan perilaku dan keterampilan dasar. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Baiklah, terima kasih kepada Syifa yang telah membacakan materi. Nah, untuk selanjutnya, di sini sebelum menutup presentasi, apakah dari teman-teman ada yang ingin memberikan kritik atau saran kepada kelompok kami? Sekali lagi, apakah dari teman-teman ada yang ingin memberikan saran ataupun kritik kepada kelompok kami? Baiklah, jika tidak ada, di sini kami akan membuka sesi tanya jawab. Nah, apakah dari teman-teman ada yang ingin bertanya kepada kelompok kami?
Saya ulang kembali, apakah dari teman-teman ada yang ingin bertanya? Izin bertanya kelompok penyaji. Baiklah, silakan kepada Sabila Mutiaini. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sabila Mutiaini dengan NIM 21231093, izin bertanya kepada kelompok penyaji. Salah satu kebijakan Merdeka Belajar yang disebutkan kelompok penyaji tadi yaitu mengenai sistem zonasi penerimaan peserta didik baru. Bahwa pada beberapa daerah penerapan sistem zonasi ini menimbulkan dampak negatif seperti kurangnya murid pada suatu sekolah dan ada beberapa murid yang tidak bisa bersekolah di sekolah negeri karena jarak antara rumah dengan sekolahnya yang jauh. Bagaimana pendapat kelompok penyaji mengenai permasalahan tersebut dan sistem zonasi dalam penerimaan peserta didik baru? Sekian pertanyaan saya. Terima kasih. Baik, saya ambil alih. Terima kasih kepada Sabila untuk pertanyaannya. Selanjutnya, apakah teman-teman yang lain ada yang ingin bertanya? Saya ulangi, apakah dari teman-teman ada yang ingin bertanya? Baik, saya ulangi sekali lagi, apakah dari teman-teman ada yang ingin bertanya?
Baik, menunggu pertanyaan selanjutnya, rekan saya Siva Nur Aziza akan mencoba menjawab pertanyaan dari Sabila Mutiaini kepada Siva, dipersilahkan. Baiklah, saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari Sabila. Pertanyaannya tadi itu pada beberapa daerah penerapan sistem zonasi ini menimbulkan dampak seperti kurangnya murid pada suatu sekolah. Terus bagaimana pendapat kelompok penyaji terhadap sistem zonasi itu terhadap permasalahan tersebut? Jadi, upaya pemerintah dalam mengurangi kesenjangan yang terjadi di masyarakat merupakan amanat dari nawacita Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Yusuf Kala. Sistem zonasi merupakan salah satu kebijakan yang ditempuh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan atau Kemendikbud untuk menghadirkan pemerintahan akses pada layanan pendidikan, serta pemerataan kualitas pendidikan nasional. Kebijakan yang mulai ditetapkan sejak tahun 2017 yang lalu ini telah melalui pengkajian yang cukup panjang dan memperhatikan rekomendasi dari berbagai lembaga kredibel. Zonasi dipandang strategis untuk mempercepat pemerataan di sektor pendidikan. Terjadi adanya ketimpangan antara sekolah yang dipersiapkan sebagai sekolah unggul atau favorit dengan sekolah yang dipersiapkan untuk tidak favorit terhadap sekolah yang diisi oleh peserta didik yang berprestasi, belajarnya tergolong baik atau tinggi, dan umumnya berlatar belakang keluarga dengan status ekonomi dan sosial yang baik. Sementara terhadap juga di titik ekstrim lainnya, sekolah yang memiliki peserta didik dengan tingkat prestasi belajar yang tergolong kurang baik atau rendah, umumnya dari keluarga yang tidak mampu. Selain itu, terhadap pula fenomena peserta didik yang tidak bisa menikmati pendidik di dekat rumahnya karena faktor capaian akademik. Hal tersebut dinilai Mendikbud tidak benar dan dirasa tidak tepat mengingat prinsip keadilan. Mendikbud juga menegaskan bahwa sistem zonasi juga merupakan upaya mencegah penumpukan sumber daya manusia yang berkualitas dalam suatu wilayah tertentu dan mendorong pemerintah daerah serta peran masyarakat dalam pemerataan kualitas pendidikan sesuai amanat Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional atau Sisdiknas. Baik, begitulah jawaban dari kelompok kami. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Syifa atas jawabannya dan bagaimana dengan Sabila? Apakah Sabila sudah puas atas jawaban yang diberikan oleh Syifa? Baiklah, terima kasih kepada kelompok penyaji. Saya sudah puas dan paham dengan jawaban yang telah diberikan. Terima kasih. Baik, para Sabila. Selanjutnya, saya ulangi lagi teman-teman. Apakah teman-teman di sini ada yang ingin bertanya? Kepada teman-teman, apakah ada yang ingin bertanya lagi?
Izin bertanya kepada kelompok penyaji. Baik, kepada Aisi, silakan. Menurut kelompok penyaji, mengapa negara kita menerapkan kurikulum Merdeka Belajar? Sekian dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Aisyah atas pertanyaannya. Pertanyaannya akan ditampung dulu. Selanjutnya, kepada teman-teman, apakah teman-teman ada yang ingin bertanya lagi? Apakah teman-teman masih ada yang ingin bertanya? Izin bertanya, moderator. Baiklah, kepada Saudari Alma dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Armadani, NIM 1231117. Izin bertanya kepada kelompok penyaji. Dapatkah kelompok penyaji menyebutkan karakteristik kurikulum Merdeka di satuan pendidikan SMP? Mungkin itu sedikit pertanyaan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, terima kasih kepada Arma. Berikan kami waktu untuk menjawabnya. Sekian, terima kasih. Baik, di sini saya menjawab pertanyaan dari itu pertanyaannya mengapa Indonesia itu perlu ada kurikulum Merdeka Belajar. Nah, awal mulanya terbentuk kurikulum Merdeka Belajar ini yaitu saat pandemi COVID-19 yang menjadi permasalahan pelik yang meninggalkan dampak yang sangat signifikan dalam berbagai aspek kehidupan, terutama pada aspek pendidikan. Untuk mengatasi hal tersebut, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan Riset Teknologi, Nadiem Anwar Makarim mengeluarkan kurikulum Merdeka Belajar supaya mengatasi kekhawatiran
kurangnya pengetahuan dan keterampilan secara akademis. Selain itu, untuk memulihkan krisis dalam pembelajaran tersebut adalah diperlukan perubahan yang sistematik, salah satunya yaitu melalui kurikulum sekolah. Nah, Menteri Nadiem Makarim menyebutkan ada beberapa keunggulan mengapa di Indonesia perlu ditetapkan atau dibentuknya kurikulum Merdeka Belajar. Yang pertama itu lebih sederhana dan mendalam karena kurikulum ini akan terfokus pada materi yang esensial dan pengembangan kompetensi peserta didik pada fasenya. Kemudian tenaga pendidik dan peserta didik akan lebih merdeka karena bagi peserta didik tidak ada program peminatan di SMA. Peserta didik memilih mata pelajaran sesuai dengan minat, bakat, dan aspirasinya. Sedangkan bagi guru, mereka akan mengajar sesuai dengan tahap pencapaian dan pengembangan peserta didik. Lalu sekolah memiliki wewenang untuk mengembangkan dan mengelola kurikulum dan pembelajaran sesuai dengan karakteristik suatu pendidikan dan peserta didiknya. Nah, keunggulan lain dari penerapan kurikulum Merdeka Belajar ini adalah lebih relevan dan interaktif, di mana pembelajaran melalui kegiatan proyek akan memberikan kesempatan yang luas bagi peserta didik untuk secara aktif mengeksplorasi isu-isu aktual, misalnya isu lingkungan, kesehatan, dan lainnya untuk mendukung pengembangan karakter dan kompetensi profil belajar Pancasila. Sekian jawaban dari saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Alda. Untuk saya kembalikan kepada penanya, apakah Rihadatul Aisyah sudah paham dengan jawaban dari Alda? Terima kasih kelompok penyaji, saya paham. Baiklah, untuk pertanyaan dari saudara yaitu apakah karakteristik kurikulum merdeka di satuan SMP atau tingkat SMP. Nah, mungkin untuk karakteristik dari kurikulum merdeka ini baik itu di jenjang SD, SMP atau maupun SMA tidak berbeda jauh. Nah, seperti yang sudah saya jelaskan tadi, karakteristik yang pertama yaitu pembelajaran berbasis proyek melalui proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Nah, yang kedua yaitu fokus pada materi esensial atau materi-materi pokok. Yang ketiga yaitu memberikan fleksibilitas bagi guru. Nah, maksudnya tuh untuk melakukan pembelajaran sesuai dengan kemampuan murid dan melakukan penyesuaian dengan konteks dan muatan lokal. Nah, mungkin sekian dari jawaban saya. Apakah Arma menerima jawaban dari saya? Terima kasih. Saya dapat menerima. Terima kasih. Baiklah, sekali lagi, apakah dari teman-teman ada yang ingin bertanya lagi? Baiklah, jika tidak ada lagi yang ingin bertanya, kami akan menutup presentasi kami kali ini. Nah, jika ada kesalahan kata ataupun kekurangan dalam penyampaian materi, kami minta maaf yang sebesar-besarnya. Dan terima kasih perhatian dari teman-teman semua. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.